Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Adika. Saya dari kelompok 2 beserta teman-teman saya ada Vicky, Diana, Risa, dan Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang komunikasi intrapersonal. Apa sih komunikasi intrapersonal itu? Mari disimak video ini. Jangan di-skip ya. Nah, apa sih komunikasi intrapersonal itu? Komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja. Seperti kita berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, atau memikirkan suatu masalah, bahkan sampai mempertimbangkan atau mengambil sebuah keputusan. Jadi, semua komunikasi sampai pada batas tertentu merupakan komunikasi intrapersonal. Nah, beberapa ahli menafsirkan komunikasi intrapersonal itu berbagai macam. Nah, mulai dari Effendi tahun 1993, komunikasi intrapersonal itu adalah proses di mana individu menciptakan pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri, meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan mengamati dan memberikan makna. Terus ada dari Huda tahun 2013. Komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu orang saja atau terjadi dalam individu, seperti halnya ketika sedang menghayal, terus seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan diri sendiri, kayak gitu. Proses dan tahapan komunikasi intrapersonal. Menurut Rahmat, proses komunikasi intrapersonal melalui 4 tahapan, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan komunikasi intrapersonal adalah sebagai berikut. A. Sensasi. Tahap pertama dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, yang artinya adalah alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala informasi yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut dengan stimulus, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah alat untuk menangkap stimulus. Sensasi merupakan alat pengalaman elementer yang segera, tidak mengeluarkan penguraian verbal, simbolis, atau konsensual, dan terutama berhubungan dengan kegiatan alat indera. Apa saja yang menyentuh alat indera? Apa saja yang menyentuh alat indera dari dalam atau dari luar disebut stimuli. Stimuli yang diterima oleh alat indera diubah menjadi energi syarat untuk disampaikan ke otak melalui proses transduksi. Stimuli harus cukup kuat agar dapat diterima oleh alat indera. Kita lanjut ke persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek atau peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi atau yang disebut dengan sensori stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian atau yang disebut dengan attention, harapan atau yang disebut dengan expectation, motivasi, dan ingatan. Seperti sensasi, persepsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yaitu perhatian. Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya dalam keadaan lemah. Perhatian terjadi apabila kita konsen terhadap salah satu indera dan mengesampingkan stimuli dari indera yang lainnya. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Adapun penjelasan mengenai kedua faktor tersebut ialah yang pertama faktor biologis, yaitu hal-hal yang mempengaruhi perhatian kita. Hal ini berangkat dari dalam diri seseorang, dari apa yang dirasakan sehingga dapat mempengaruhinya. Kedua, ada faktor sosiopsikologis, yaitu seperti motif, sikap, kebiasaan, dan kemauan. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting, yaitu dalam mempengaruhi persepsi dan juga berpikir. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup untuk merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Dalam berpikir, kita melewati 3 proses di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Secara garis besar, berpikir terbagi menjadi 2, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistis. Berpikir secara autistik yaitu seperti menghayal, melamun, dan berimajinasi.
Berpikir realistis ialah merupakan nalar dengan menyesuaikan dengan dunia nyata. Berpikir realistis terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan evaluatif. Berpikir deduktif ialah mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan yang dimulai dengan pernyataan umum. Sebaliknya, berpikir induktif ialah mengambil keputusan dari hal-hal khusus, kemudian mengambil kesimpulan umum atau generalisasi. Sedangkan berpikir evaluatif ialah menilai baik buruknya sesuatu. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal menurut Perry dan Potter. Yang pertama ada perkembangan. Tingkat perkembangan dalam berbicara itu bervariasi. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Perkembangan ini akan menentukan jenis komunikasi apa yang akan mereka pilih nantinya. Dan yang kedua ada nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide dari orang lain. Jika nilai yang dimiliki seseorang itu berbeda dan tidak ada penyesuaian antara individu, kemungkinan akan terjadinya konflik saat berkomunikasi. Dan yang ketiga ada emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi, maka pastinya akan adanya salah paham dan juga perdebatan karena adanya emosi. Yang keempat yaitu latar belakang sosiokultural. Budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan merasakan. Pengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikator harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan komunikan agar komunikasi yang berjalan menjadi efektif. Yang kelima, komunikasi gender itu sendiri yaitu salah satu bidang studi komunikasi yang menitikberatkan pada bagaimana manusia sebagai makhluk gender berkomunikasi. Karena pada dasarnya, pria dan wanita memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Yang keenam, pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata yang digunakan tidak dikenal penerima. Karena pemakaian bahasa yang lazim menjadi faktor yang sangat membantu dalam berkomunikasi untuk menjembatani perbedaan yang terjadi. Yang ketujuh, lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan dan ketegangan. Gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Oleh karena itu, lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh dalam berkomunikasi. Nah, itu tadi penjelasan